Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk anak-anak yang Tuhan sudah taruh di dalam generasi, di dalam ministry ini. Mari kita arahkan tangan. Saya undang istri saya. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk generasi yang sudah Engkau taruh di dalam ministry ini Tuhan Yesus. Aku berdoa kiranya pertumbuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa kiranya ada hikmat Tuhan Yesus. Kiranya ada pertumbuhan dan juga ada pergaulan yang baik Tuhan Yesus. Rancangan-Mu terjadi sempurna atas kehidupan anak-anak di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka sendiri Engkau yang akan ajar. Melalui orang tua, melalui sekolah yang sudah Engkau boleh taruh dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Aku berdoa Tuhan Yesus, walaupun mereka masih muda, mereka boleh mendapatkan menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang, bagi anak-anak yang seumuran dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya ada otoritas dan juga ada pertumbuhan yang baik di dalam kehidupan mereka. Ada kecerdasan intelektual yang baik dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku juga berdoa untuk orang tua di tempat ini Tuhan Yesus yang sudah boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anak ini. Biarlah bukan cuman apapun yang disiapkan untuk anak-anak ini Tuhan, bukan cuman pendidikan, tapi aku berdoa ada roh takut yang akan Tuhan yang diberikan kepada anak-anak ini. Ada suatu hal-hal ilahi yang boleh diberikan oleh orang tua di tempat ini kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak ini memiliki roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua volunteers, semua full timer yang boleh melayani pelayanan generasi ini Tuhan Yesus. Kami percaya mereka adalah anak-anak seperti anak panah di tangan para pahlawan yang akan melesat pada waktunya, tepat kepada sasaran. Kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka dari sekarang sampai waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kedua orang tua kami dan berkati orang tua kami dengan kesehatan dan berkati orang tua kami dengan umur yang panjang dan berkati pekerjaan orang tua kami dan jagalah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya ajak kita berdiri untuk kita berdoa syafaat. Kuriala pasyata kayara pasikiana mayala pasyata. Kuriala pasintikiana mala basikiara rabasyata kata. Tuhan, kami bersyukur pada atas anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Di sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan. Masuk di bulan yang baru ini Tuhan, kami percaya sampai detik ini kami melihat bahwa penyertaan Tuhan yang dahsyat dan sempurna bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah yang hidup yang terus berdaulat dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Kami melihat betapa baik dan dahsyatnya Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa, kami mau datang satukan hati kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap segala sesuatu yang kami akan lakukan Tuhan. Khususnya untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, untuk gereja kami Rock Tenggarong ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, kami percaya, kami tetap melihat Tuhan, kalau sampai detik ini Tuhan, gedung boleh Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami melihat Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi ini adalah Engkau yang berdaulat. Engkau yang boleh memberikan kami kesempatan Tuhan. Untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau akan bawa setiap jiwa-jiwa untuk terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Bagi setiap jiwa-jiwa yang
terus bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Bagi umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau taruhkan roh haus dan lapar akan Engkau di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan mereka, setiap kekhawatiran mereka Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang akan terus melawat, Engkau Allah yang akan terus memberikan jalan keluar Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam pergumulan mereka Tuhan, biar Engkau campur tangan, Engkau ambil alih di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kekuatan iman daripada Engkau Tuhan, iman yang bertumbuh akan Engkau Tuhan, Engkau akan kerjakan dalam setiap kehidupan mereka, dimanapun mereka berada Bapa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan, saat ini kami satukan hati kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap organ-organ tubuh yang tidak sehat kami katakan sehat kembali, normal kembali, pulih kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau sudah pilih Tuhan. Itu Bapak Herman Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapa. Setiap visi dan misi yang Kau sudah nyatakan, yang Kau sudah taruhkan Tuhan, bela Engkau terus pakai hamba-Mu Bapa, perlengkapi terus hamba-Mu Tuhan. Bela pengurapan daripada Tuhan terus tercurah bagi hamba-Mu Bapa, dimanapun hamba-Mu melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau berkati istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kedua hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak setiap roh apapun yang bukan daripada Engkau. Roh maut, roh kecelakaan, roh sakit, penyakit, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau katakan penyertaan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan nyata di dalam nama Yesus. Dalam setiap pelayanan hamba-Mu, dalam setiap bisnis hamba-Mu Tuhan, kami percaya berkat Tuhan pun mengalir berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kekuatan kesehatan pun melimpah bagi keluarga hamba-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan bagi setiap gembala-gembala IC yang ada di Grok Tenggarong ini Tuhan, baik Pak Heru, Pak Teo Tuhan, Bang Doni, Kapia, bahkan Nesti Tuhan. Engkau pakai dengan urapannya daripada Tuhan. Visi dan misi yang daripada Engkau Tuhan, Engkau nyatakan bagi para hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang mereka sampaikan itu semua berasal daripada-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Firman yang disampaikan memberikan pertumbuhan. Firman yang disampaikan membawakan kesembuhan bagi yang sakit di dalam nama Yesus. Akan ada perlipat gandaan di dalam nama Yesus. Kami percaya itu akan terjadi Tuhan. Baik dalam setiap ibadah-ibadah IC yang ada Tuhan. Biarlah setiap umat-Nya yang datang Tuhan, mereka tetap menerima ahlawatannya daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap menyerahkan Tuhan setiap ibadah-ibadah yang ada di GBI Rock Tenggarong ini Tuhan. Baik ibadah West Moment, Y Rock Tuhan, bahkan Rockman Tuhan, ibadah Rocky Tuhan, bahkan ibadah-ibadah pelayanan penjara Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah lawatan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Sehinggalah ada pertumbuhan rohani yang dahsyat yang luar biasa bagi semua umat-Mu. Bagi setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang datang dengan masalah akan mendapat kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga percayakan Tuhan akan ada rencana Tuhan, di mana Engkau boleh pakai hamba-Mu Bapa, yang boleh Engkau pakai sebagai memberikan visi Tuhan untuk akan ada Tuhan kopi shop di tempat ini Tuhan, ya, dengan dinamakan Sela Tuhan. Kalau memang itu berasal daripada-Mu Tuhan, Engkau ambil alih, Engkau campur tangan di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap orang-orang yang menikmati kopi maupun teh Tuhan, mereka menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mereka mendapatkan sukacita daripada-Mu Tuhan, kehangatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Engkau yang boleh memberikan
visi dan misi ini Tuhan, Engkau akan campur tangan, Engkau akan bukakan semuanya itu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percayakan Tuhan bagi kota kami Tuhan, di mana Engkau boleh tetapkan kami ada di kota ini Tuhan. Kami mau lepaskan Salom tuh Tenggarong di dalam nama Yesus. Salom di barat, di timur, di utara, selatan. Kemuliaan Tuhan nyata buat kota ini di dalam nama Yesus. Urapan kesembuhan Tuhan nyata Tuhan bagi kota ini Tuhan. Kesuburannya datang daripada Engkau Tuhan akan terjadi di kota ini Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan pun terjadi untuk bagi setiap jiwa-jiwa yang belum percaya akan Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Itu akan Engkau curahkan di kota ini Tuhan. Lewat gereja kami akan tersebar Tuhan lawatan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan pun terjadi untuk kota ini. Bahkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya lewat gereja ini Tuhan. Dari timur, barat, utara, selatan. Generasi demi generasi. Jiwa-jiwa yang belum percaya Engkau. Mereka akan menerima lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pekerjaan Tuhan Engkau nyatakan bagi kota ini. Lewat gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur, kemuliaan Tuhan kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Saatnya Bapa, kami siap untuk menari, kami siap untuk melompat, kami siap bersuka cita untuk menikmati hadirat Tuhan. Sukacita yang datang daripada Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tahun pengambilan keputusan.
Dan kita tahu pengambilan keputusan ada konsekuensi, ada resiko. Contoh yang paling klasik dalam hal ini tentang 3 orang muda yang diambil dari keluarganya dari Yudea, lalu kemudian masuk ke dalam kerajaan Babilonia. Dan di sana nama mereka diganti. Asalnya Hanania, Misael, Azaria, diganti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang nama pertama, nama daripada nama Tuhan ya, ada Yah di situ, ada El. Itu nama Allah Israel. Tapi mereka diganti dengan nama-nama daripada dewa-dewa Babylon. Dunia ini ingin membabilonkan kita. Ada New World Order di depan kita. Dan ketika itu patung yang dilihat dalam mimpi itu sengaja dibuat. Ya, itu suatu profetik yang luar biasa yang berlaku secara ajaib tentang kerajaan-kerajaan di bumi ini. Tetapi saudaraku, itu dipakai untuk, yaitu saudaraku, untuk penyembahan. Di mana-mana di seluruh dunia ada orang tanya, Pak, itu patung-patung yang dibangun itu buat apa? Akan tiba waktunya dipakai, dipaksa kita orang percaya untuk menyembah. Ada begitu macam, mungkin bukan patung, tetapi juga ide atau kebudayaan apapun yang bertentangan firman Allah. Kita belajar 3 anak muda ini. Pada saat itu hanya mereka yang berdiri, yang lain sujud menyembah ketakutan. Karena barang siapa tidak menyembah, ketika mendengar bunyi seruling, serdam, gambus, kecapi, mereka akan dimasukkan, dilemparkan dalam lautan yang yaitu perapian. Itu gambaran Gehenna. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana Gehenna ataupun yaitu neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis dan para pengikutnya. Dan firman Allah berkata, ketika mereka berdiri, hidup ini harus berani berbeda. Ya, kalau film lucu itu agak lain kau, jangan takut. Kita jangan takut untuk berbeda. Dan satu mereka diancam, kalau kamu tidak bersedia, kamu akan segera dilemparkan, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Pada saat itu, ini jawaban mereka, percuma saja kami memberi jawab. Allah yang kami sembah, yang namanya YHWH itu sanggup melepaskan kami. Tapi jikalau tidak, although, meskipun tidak, sekalipun tidak, walaupun tidak, kami tidak akan menyembah. Perkataan tidak akan itu penting. Firman Allah berkata akan tiba penganiayaan kepada umat Tuhan, tapi yang bertahan sampai akhir. Kita perlu ketekunan, kita perlu keteguhan hati. Dan pada saat mereka dilemparkan, apa yang terjadi? Asalnya 3 jadi 4. Dan mereka kaget. Yang satu seperti anak dewa. Siapa itu? Itu Kristofani, Kristus. Saya mau beritahu, lebih baik di medan perang bersama Kristus daripada di hotel bintang 7 tanpa Kristus. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Malah mereka dapatkan promosi yang luar biasa. Sebelum promosi ada ujian di depan kita. Karena itu setiap dari saudara minta apa Tuhan tahun ini? Keteguhan hati. Dan berkata, walaupun sekalipun kami tidak akan menyembah pada patung yang Tuhan dirikan. Kala itu setiap warga kerajaan dengar pesan ini. Ketiga anak muda ini saudaraku, mereka yang berbeda. Mereka adalah orang Ibrani. Ibrani apa? The man from the other side. Biarlah dunia ini tahu kita tidak berasal dari dunia ini, tapi berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga. Shalom buat semua warga kerajaan. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, puji Tuhan. Seberapa kita yang bersuka cita karena hari ini masih ada di sini. Haleluya. Saya percaya semua kita bersuka cita. Kita boleh melihat pagi yang indah, pagi yang cerah. Tadi malam saya nggak bisa tidur. Saya sakit, sampai sekarang masih sakit di ulu hati. Tapi saya percaya, saya minta bantuan Bapak Ibu untuk bernyanyi lebih kencang suaranya daripada sebelumnya ya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Haleluya, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam tadi Tuhan. Engkau sudah menolong memelihara kami. Engkau sudah bangunkan kami pagi tadi dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Saatnya Tuhan
Kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa pujian kami. Kami membawa penyembahan, persembahan kami. Biarlah semua itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terimalah segala persembahan pujian kami Bapa. Ibadah ini milik-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And now we see how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. How sukacita Allah turun atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
Kembali kita mau bersorak bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau batu karang kami Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Kau batu karang yang
Yesus Tuhan. Haleluya. Saatnya kita memberi yang terbaik bagi Allah Raja kita. Tapi sebelumnya kita akan membaca untuk ayat yang melandasi persembahan kita yang diambil dari Lukas 3 ayat 68. Lukas 3 ayat 68. Mohon dibantu dari multimedia. Lukas 3 ayat 68. Ya, minta tolong. Ya, mohon maaf. Lukas 6 ayat 38. Ya. Kita baca sama-sama, kita deklarasikan. Yesus sendiri berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu nanti bisa memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang akan dimasukkan ke kotak persembahan di belakang, ataupun yang ada di QR di bangku Bapak, di depan Bapak Ibu sekalian. Ada persembahan perpuluhan dan pembangunan. Bapak Ibu pakai yang QR persembahan perpuluhan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu amplop, silakan. Biar para aser melayani Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa. Kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami, Engkau sudah sertai kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, dan kami ada karena kemurahan dan karena kasih Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami, bahkan pergumulan kami, karena kebersamaan Tuhan dengan kami. Tuhan, kami boleh melekat kepadamu Tuhan, dan kami boleh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu Tuhan, untuk menyiapkan yang terbaik untuk persembahan persepuluhan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati berlipat kali ganda, dan Engkau berkati dengan berkat yang berlimpah dalam kehidupannya Tuhan. Kami serahkan setiap pekerjaan mereka, kami serahkan setiap apa yang dilakukan dengan kedua belah tangan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jadikan berhasil dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kembali saya jemput ke sama bangkit berdiri. Kamu siapkan hati kita kedengaran firman Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, sujud menyembah-Mu,
ada kekuatanku, ku berserah penuh. Alasan dalam hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku dalam sesak ku mencari wajahmu, bersujud menyembah
selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan. Kami menaruh harapan kami di tangan-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus atas hadirat-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang tahun yang barusan kami lewati ini Tuhan Yesus. Tahun ini baru kami masuki, tapi kami boleh melihat bagaimana karya-Mu begitu nyata dalam kehidupan setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan sepanjang waktu yang tidak beberapa lama ini Tuhan Yesus untuk firman-Mu disampaikan, Engkau yang ingatkan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Selama firman disampaikan, Engkau yang ingatkan apa yang harus kami lakukan Tuhan Yesus. Apa yang harus kami perbaiki di waktu-waktu yang akan datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Biarlah kiranya firman ini berbicara kepada situasi kami, kepada kondisi kami, kepada masalah apapun yang sedang kami hadapi Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan ini yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Boleh kasih aplaus untuk tim Praise and Worship. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa dalam rancangan Tuhan. Saudara, ini pertama saya bicara di tahun 2026. Baru pertama di Februari ini ya. Jadi di Januari kemarin banyak sekali tamu dan juga ada waktu di mana saya harus ada di luar kota sehingga saya tidak bisa melayani saudara. Tapi di minggu pertama daripada Februari ini, puji Tuhan, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, kita masuk di dalam tahun yaitu the year of decision. Dan di bulan Februari ini adalah the valley of testing. Yaitu adalah lembah di mana kita mengalami lembah yang di mana kita mengalami sebuah pencobaan. Dikatakan di Alkitab dalam Yakobus dikatakan kita itu selalu dicobai, saudaraku, next slide. Kita selalu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Jadi tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita suka diseret dan dipikat oleh keinginan kita sendiri. Saudara tahu nggak? Saudara sadar atau tidak sadar bahwa iblis itu suka sekali bikin orang Kristen itu jadi Kristen bonsai. Saudara tahu bonsai? Tahu bonsai? Nah ini saya kira-kira gambarnya seperti ini. Kristen bonsai saudaraku, itu bonsai itu adalah sebuah pohon yang ditanam secara sengaja dikerdilkan. Secara sengaja dikerdilkan. Dengan maksud keindahan sebenarnya. Tapi sebenarnya pohon itu fungsinya adalah untuk bertumbuh dan berbuah. Betul nggak? Setuju kan? Ya kan? Nah kalau seumpama sampai pohon yang pohon buah, lalu kemudian dibuat menjadi bonsai seperti ini, saudara bisa bayangkan buahnya seperti apa? Pasti kecil kan? Iya kan? Sampai akhirnya nggak bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Sama juga dalam kehidupan saudara dan saya. Iblis itu suka sekali untuk mengkerdilkan kehidupan kita. Dunia suka untuk mengkerdilkan kehidupan orang percaya, saudaraku. Jadi maksudnya kerdil seperti apa? Kerdil maksudnya imannya ada, tapi imannya kerdil. Saudaraku, visinya daripada Tuhan ada, tapi dikerdilkan, saudaraku. Iman itu akhirnya dibonsaikan oleh ketakutan di dalam kehidupan kita. Iman kita selalu diombang-ambing oleh dunia. Visi daripada Tuhan, saudaraku, itu dibonsaikan dengan apa? Dengan perkataan orang di sekitar saudara.
ataupun kondisi situasi yang menekan kehidupan saudara, akhirnya kita menjadi kerdil saudara. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan saudara dan saya oleh karena pencobaan yang kita alami, the valley of testing ini, untuk menjadi kerdil seperti ini. Yang mengerti katakan amin. Kita didesain bukan seperti bonsai seperti ini saudara. Kita bukan didesain untuk kerdil. Tapi kita didesain untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bahkan Tuhan katakan di firman-Nya bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Seperti pohon korma, saudaraku. Seperti yaitu pohon aras di Libanon. Next slide. Nih, saya baca pelan-pelan buat saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara, pohon korma itu adalah pohon di mana kalau bijinya atau benihnya itu saudaraku, itu kalau mau ditanam dia harus ditaruh pakai batu dulu. Ada batu yang ditaruh di atasnya supaya apa? Supaya benih pohon korma itu dia mencari akarnya itu menembus ke tanah. Dan saya pernah mempelajari pohon korma. Ini desain Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Saudara percaya Anda adalah orang benar? Amin. Kalau orang benar, dia akan bertunas seperti pohon korma. Di mana pohon korma itu akarnya dengan dengan batang yang tumbuh ke atas itu 1:1. 1:1. Akarnya dalam. Tumbuh ke atasnya juga 1:1. Dia pohon yang sangat kuat. Dia lewatin badai atau angin apapun. Dia tetap teguh berdiri, saudara. Amin. Dan dia bertumbuh dan berbuah di kondisi yang sulit. Dan dia tetap berbuah sampai usia tua. Ada di sini yang mau buah kehidupannya harus sampai seperti miniatur seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai orang mau mencari buah dalam kehidupan saudara, mereka harus pakai mikroskop. Ini di mana kasihnya ini? Di mana ini? Nilai-nilai kehidupannya sampai harus pakai mikroskop. Tapi saudaraku, dikatakan kita itu adalah seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras itu, saudara, itu kayunya dipakai untuk membuat bait Tuhan. Pohon aras itu kayunya itu digunakan untuk membuat bait Tuhan. Jadi kita didesain seperti itu, bukan dikerdilkan. Saudara, itu pohon bonsai itu hidupnya bisa lama. Sama seperti pohon pada umumnya. Kalau dia adalah pohon buah yang dikerdilkan, dia bisa hidup sepanjang pohon buah itu memang hidup seperti itu. Tapi dia tidak mencapai tujuannya. Dia tidak menghasilkan buahnya. Dia tidak sampai akhirnya saudaraku mencapai tujuan yang Tuhan ciptakan di situ. Kita bukan diciptakan seperti itu. Kalau misalnya kita ada masalah sedikit, ada pencobaan sedikit, kita kecewa sama Tuhan, kita jadi kerdil saudaraku. Seperti pohon bonsai tadi. Iblis suka sekali. Dunia suka menekan saudara sampai akhirnya kita kehilangan segala sesuatu esensi daripada kita menyembah Tuhan. Padahal bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti indah. Setuju katakan amin. Bersama dengan Tuhan, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti ada kemenangan yang Tuhan sudah taruh. Mungkin saudara, aminnya saudara nggak yakin. Tapi saya bisa bilang itu adalah kebenaran. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah terlalu sering dengar kata-kata ini, sehingga itu cuma jadi slogan buat kehidupan saudara. Alami. Saudara harus mengalaminya. Bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan di dalam kehidupan saudara. Saya bisa tunjukkan, saudaraku, di dalam kehidupan Gideon, saudara. Nanti sebentar kita belajar. Kita belajar dari kehidupan Gideon. Kalau kita udah dibonsaikan oleh si jahat, oleh dunia, kata-kata yang seperti tadi, hidup bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan, itu akan jadi seperti slogan saja. Ya, right. Saya nggak pernah ngalamin kemenangan dalam kehidupan saya. Pertanyaannya adalah kita sudah mengandalkan Tuhan atau belum? Kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan atau belum? Kita sudah mengingini apa yang Tuhan pilihkan buat kita atau belum? Atau selama ini saudaraku, kita sepanjang tahun-tahun sebelumnya yang kita lewati 2022, 23, 24 sampai 25, itu kita memilih sesuatu yang kita mau, bukan yang Tuhan mau untuk kita. Ada jalan-jalan yang Tuhan sudah pilih untuk kehidupan saudara, tapi kita harus menginginkan jalan itu. Kalau kita tidak inginkan, kita tidak akan pilih jalannya Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau kita nggak menginginkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita nggak akan memilih hal itu saudaraku. Dan kalau kita berhasil dibonsaikan oleh dunia, kalau kita berhasil dikerdilkan oleh si jahat, saudaraku, ada banyak hal yang tidak bisa sampai di dalam kehidupan saudara dan saya,
yang sebenarnya Tuhan mau lakukan. Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saudara. Banyak hal yang saudara nggak mungkin berani untuk pikirkan bahkan. Ada banyak hal yang saudara harusnya mendekat malah saudara menjauh. Ada banyak hal yang saudara visi Tuhan yang nggak bisa ditaruh di dalam kehidupan saudara. Ada banyak tugas yang saudara akan lepaskan. Ada banyak sumber daya yang sebenarnya akan ditaruh di dalam kehidupan saudara, tapi tidak jadi dinikmati oleh kehidupanmu, oleh karena kehidupan kita dikerdilkan dengan sengaja. Dengan sengaja. Dan kita mendukung apa yang sedang terjadi. Pengerdilan itu, satu demi satu. Saudaraku. Akhirnya iman kita jadi kerdil. Akhirnya tingkat di mana kita bisa menjalankan nilai dalam kehidupan kita jadi kerdil. Akhirnya perkataan-perkataan kita mulai ikut kerdil. Akhirnya saudaraku, tindakan-tindakan kita mulai jadi kerdil, saudaraku. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis melalui pencobaan-pencobaan yang Anda alami. Melalui testing yang saudara alami di dalam kehidupan saudara dan saya. Mau tahu contohnya ataupun mau tahu ciri-ciri, satu ciri aja, bagaimana orang yang sudah dikerdilkan oleh dunia, hidupnya khawatir. Saudaraku, hidupnya khawatir. Dikatakan kalau kita itu iman itu diombang-ambingkan, orang itu tidak akan dapat apa-apa. Dia harus percaya penuh kepada Tuhan. Ketika melewati semua tantangan, testing yang ada dalam kehidupan saudara, testing itu akan selalu menimbulkan apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Apa yang ada di dalam. Karena pencobaan itu sejatinya itu akan mengeluarkan apa yang di dalam. Kalau di dalam kehidupan saudara itu ada Kristus, maka emas yang akan keluar daripada kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan kalau jerami itu bisa terbakar, tapi kalau emas itu dimurnikan. Kalau saudara melewati pencobaan, itu kehidupan saudara makin dimurnikan, saudaraku. Makin keluar kualitasnya. Makin keluar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kehidupan saudara adalah jerami, kebakar, habis oleh testing. Oleh testing, oleh pencobaan. Tapi di sini, saudara akan bertunas seperti pohon korma. Saudara adalah seperti pohon aras Libanon. Dikatakan mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita, sampai masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Siapa yang mau ini? Lambaikan tangan saudara. Siapa yang mau sampai tua masih berbuah, gemuk dan segar? Nggak banyak yang mau kelihatannya. Haleluya. Saya mau. Tapi di sini saudaraku, kita harus jadi orang yang benar. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, salah satu cara yang digunakan oleh iblis untuk mengkerdilkan kehidupan seseorang itu adalah melalui keputusan-keputusan kehidupannya. Dalam semua area, termasuk di dalam mindset kita. Saudara, saya mau lihat berapa banyak yang setuju dengan saya. Apakah saudara di sini percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, baik pencobaan seberat apapun, itu tidak pernah mengagetkan Tuhan? Saudara nggak dapat pertanyaannya. Semua yang Anda alami hari ini, saudara mungkin kaget dengan apa yang terjadi, tapi sebenarnya itu tidak pernah mengagetkan Tuhan. Setuju? Setuju? Karena dia sudah merancangkan segala sesuatunya di dalam. Itu mungkin membuat saudara terkejut, tapi tidak membuat dia terkejut. Karena dia adalah Allah yang merancangkan kehidupan saudara dan saya. Dia tahu apa yang saudara sedang lalui dan apa yang saudara sedang lewati. Saudaraku, amin? Karena gini, itu saya kalau boleh contohkan itu seperti kayak kita lagi nonton bioskop gitu ya. Kalau saya nonton film, ya, saya udah nonton dulu pertama. Filmnya seru, mungkin ada suatu area di mana jadi tegang sekali. Saya udah nonton dulu. Saya udah nonton satu kali. Lalu kemudian saya ajak istri saya. Saya ajak istri saya nonton bioskop. Film yang sama, tapi saya udah nonton. Dia lihat, dia tegang. Dan dia terkejut, saya tidak. Sebab saya sudah tahu. Itu kalau saudara cuma nonton ataupun berjalan bersama orang yang sudah pernah nonton satu kali. Bagaimana kalau saudara sedang berjalan dalam suatu film tadi, duduk nonton bersama dengan sutradaranya.
yang membuat film tadi, saudaraku. Dia tidak akan terkejut. Dia sudah tahu apa yang sedang saudara lalui dan saudara sedang lewati. Kalau tahun-tahun kemarin itu disebut sebagai tahun persiapan untuk kehidupan saudara dan saya. Saya cuma mau bilang persiapan apapun yang saudara sedang lakukan, persiapan apapun saudara tulis, apapun. Saudara mau belajar, saudara mau mengimprove diri, saudara mau membuka usaha, persiapan apapun itu tidak pernah mendahului rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah selesaikan semua. Tuhan sudah selesaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Persiapan apapun tidak pernah mendahului Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang sudah menyelesaikan semua. Jadi kalau saya boleh bilang hari ini saudaraku sebagai awal daripada khotbah saya hari ini itu adalah Tuhan itu sudah menyelesaikan hal yang sedang kamu persiapkan untuk hadapi. Saya ulang sekali lagi. Tuhan sudah menyelesaikan, next slide. Tuhan sudah menyelesaikan hal-hal yang sedang Anda persiapkan untuk Anda hadapi. Saudara lagi pikir bahwa saudara sedang menghadapi sesuatu, saudara lagi mau mempersiapkan untuk menghadapi itu, tapi saya mau bilang hari ini bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya. Tuhan sudah menyelesaikannya. Saya bisa kasih tunjuk dalam kehidupan Gideon. Kita lihat sebentar. Dalam kehidupan Gideon, saudaraku, next slide. Ya, Gideon waktu lagi dia mau melawan orang Midian, saudaraku. Dia mau melawan orang Midian, dia disuruh oleh Tuhan untuk memilih pasukan. Dia memilih pasukan ya. Itu pertama dia dapat pasukan 32.000. Banyak gak? Banyak kan? Enak kalau ribut tuh keroyokan atau perang tuh keroyokan lebih banyak, lebih pede seperti itu. Betul gak? Kalau 32.000 orang melawan orang Midian, wah langsung pasti kalau misalnya pasukannya banyak, mereka pasti kalah. Tapi kemudian Tuhan bilang, terlalu banyak. Lalu kemudian dibilang katanya, dituliskan di firman Tuhan, siapa yang takut suruh pulang? Siapa yang takut suruh pulang? Lalu yang pulang berapa saudara? Yang pulang 22.000. Sisa 10.000. Sisa 10.000 yang gak takut. Dilanjutkan. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Wah Tuhan, kok sudah 32.000 turun jadi 10.000 masih terlalu banyak. Disuruh ngambil air minum saudaraku. Minum, ada 300 orang yang mengambil air menggunakan tangan seperti ini. Lalu kemudian dia minum. Ada sisanya, ya berarti 9.700 lah ya. 9.700 minum langsung kepalanya. Tuhan bilang begini, dengan 300 orang ini aku akan menyerahkan orang Midian kepadamu. Artinya adalah apa? Aku sudah menyediakan kemenangan untuk kamu atas orang Midian melalui orang-orang yang sudah dipilih ini. Saudaraku. Lalu kemudian apa? Gideon dan 300 orang ini membuat menjadi 3 kelompok. Dibikin jadi 3 kelompok dan mereka menunggu isyarat daripada Tuhan. Tuhan bilang, go, maju, serbu orang Midian sebab mereka sudah diserahkan kepadamu. Artinya adalah aku sudah memberikan kamu kemenangan. Tahu nggak saudaraku? Di firman Tuhan katakan seperti ini. Mereka cuma tiup sangkakala. Tiup sangkakala. Seperti ini. Mereka tiup sangkakala, mereka baru mau maju. Tapi yang terjadi apa saudaraku? Di tempat perkemahan orang Midian, tempat mereka mau menyerbu dengan 300 orang, ya, di perkemahan orang Midian. Orang Midian lagi tusuk-tusukan sendiri. Dikatakan di firman Tuhan, pedang mereka melawan orang mereka sendiri. Saudara bisa bayangin, Gideon yang pertama dia bawa 32.000, diturunin 22.000, diturunin jadi 300, dia bilang, are you sure Tuhan? 300 ini, ya kan? Gideon pikir dia sedang mempersiapkan untuk melawan orang Midian. Tapi Tuhan lagi bilang, Gideon kamu gak mempersiapkan apa-apa. Kamu cuman maju dan merebut kemenangan daripadaku. Yang sudah aku siapkan. Dan itu adalah mindset yang harus kita pegang saudaraku. Itu adalah mindset bahwa kita ketika kita berada di dalam perlindungan Tuhan, ketika kita dalam rancangan Tuhan, kita sedang maju dan merebut kemenangan yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita punya mindset ini saudaraku, kalau kita punya pemikiran ini dan kita percaya ini, iblis ataupun dunia tidak bisa mengkerdilkan kehidupan kita. Setuju katakan amin. Karena kita maju bersama dengan Kristus merebut kemenangan.
Kita nggak akan mempersiapkan apa-apa. Tuhan sudah menyelesaikan semua kok. Tuhan sudah menyelesaikan semua dan rancangannya itu sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi Gideon pikir dia sedang mempersiapkan untuk menghadapi musuh, tapi Tuhan cuma mau bilang, aku cuma perlu kamu bergerak aja kok. Aku cuma perlu kamu bergerak, bahkan pedangnya tidak menghasilkan apa-apa. Musuhnya sudah tusuk-tusukan sendiri. Dan mereka mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Bukan masalah jumlah saudaraku. Maka saya mau bilang sama saudara hari ini bahwa multiplier effect di dalam kerajaan Allah atau faktor pengali di dalam kerajaan Allah itu tidak terbatas. Jangan lihat jumlah di dalam kehidupan saudara. Jangan lihat sumber daya saudara yang terbatas, yang kecil di tangan saudara. Karena multiplier effect di dalam kehidupan saudara bersama dengan Tuhan itu tidak terbatas. Bukan masalah apa yang ada di tangan saudara, mungkin yang ada di tangan saudara itu hal yang sama dengan yang ada di tangan saudara di tahun-tahun sebelumnya. Atau bahkan seperti Gideon. Mungkin seperti Gideon, yang ada di tangan saudara hari ini sedang semakin kecil. Lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi Tuhan sanggup untuk memakai itu, untuk apa? Untuk membawa kemenangan di dalam kehidupan saudara. Kondisi atau mungkin kondisi di depan saudara jadi lebih besar permasalahannya. Seperti apa yang Gideon alami. Pak, sekarang kondisinya beda, Pak. Tapi saya cuma mau bilang, saudaraku, Tuhan tidak perlu sesuatu yang baru untuk menghasilkan hasil yang berbeda di dalam kehidupan saudara. Tidak perlu sesuatu yang baru. Tuhan sanggup untuk menggunakan sesuatu yang ada dalam kehidupan saudara. Apa yang sekarang ada dalam kehidupan saudara? Sumber daya apa yang ada dalam kehidupan saudara? Untuk nama Dia dipermuliakan. Untuk supaya saudara mulai bergerak dan saudara mau merebut kemenangan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Di dalam semua area kehidupan saudara, saya nggak tahu. Tuhan sedang berbicara kepada area-area kehidupan saudara. Saya percaya saudaraku, dalam kehidupan kita banyak pencobaan yang kita perlu hanya bergerak saja. Bergerak saja, kemenangan Tuhan sudah siapkan. Tapi kita perlu bergerak saja. Kita perlu ambil langkah saudaraku untuk kita maju, kemenangan sudah Tuhan siapkan. Tapi kalau kita mau bergerak saudara, Tuhan tidak melihat sumber daya yang ada dalam kehidupan saudara. Jangan lihat yang hari ini saudara punya 1 ataupun setengah ataupun 3/4. Kecil mungkin gitu. Tapi multiplier effect-nya tidak terbatas. Saudara tahu tongkat Musa yang dipegang oleh Musa. Tongkat yang sama itu dipakai oleh Musa ketika dia mengembalakan domba. Tapi tongkat yang sama itu digunakan untuk membungkam musuh. Ketika dia lempar tongkatnya itu jadi ular saudaraku. Tongkat yang sama itu dia gunakan saudaraku untuk membelah lautan. Tongkat yang sama itu digunakan untuk mengeluarkan air dari batu. Jadi Tuhan tidak membutuhkan sesuatu yang berbeda, yang baru untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Namanya dipermuliakan melalui apapun yang Dia sudah taruh dalam kehidupan saudara. Yang penting saudara mau bergerak. Tuhan sudah siapkan kemenangannya untuk kehidupan saudara. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang saudara putuskan di dalam kehidupanmu. Rebut kemenangan daripada Tuhan. Saudara kalau punya mindset seperti ini, kalau saudara punya pemikiran yang seperti ini, punya pola pikir yang seperti ini, saudara tidak akan takut melewati tahun-tahun kondisi apapun. Sebab saudara bersama dengan Tuhan. Saudara tahu siapa yang pegang kehidupan saudara. Saudara tahu siapa yang jadi sutradara kehidupanmu. Saudara tahu skenario kehidupanmu seperti apa ujungnya. Saudara bisa bilang kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan tidak sebanding dengan apa yang sekarang aku sedang lakukan. Kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan jauh lebih besar daripada kesulitan yang sedang saya alami. Saudaraku, kalau saudara punya mindset seperti itu, saudara bisa berani percaya seperti itu, kehidupan saudara tidak menjadi kerdil. Tidak menjadi bonsai, saudaraku. Tahun 2026 saudara percaya Dia sudah selesaikan untuk saudara alami? Amin. 2026, 2027, selama kita masih bernafas. Yuk coba tarik nafas. Masih buang nafas. Masih bisa tarik, masih bisa buang kan? Selama kita masih bernafas, saudaraku, Dia sudah selesaikan segala sesuatunya untuk kita jalani. Ada tugas yang kita harus selesaikan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah selesaikan tahun 2026 supaya kita jalan dengan indah. Tantangan kita tahun ini, saudaraku, adalah untuk kita mau untuk menginginkan kehendak Tuhan.
Kita mau tahu apa sih sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan kita berjalan di dalamnya. Kehendak Tuhan tidak akan terlaksana tanpa saudara dan saya. Kita adalah pelaksana kehendak Tuhan di bumi. Coba bilang kanan kirinya, kamu pelaksana kehendak Tuhan di bumi. Kamu pelaksana kehendak Tuhan di bumi. Kamu pelaksana kehendak Tuhan di bumi. Saudara, tapi kita harus menginginkannya. Kehendak Tuhan, kalau kita tidak inginkan, kita tidak bisa lakukan. Berapa banyak di sini yang pernah menginginkan sesuatu? Berapa banyak yang pernah menginginkan sesuatu? Mungkin ya, kalau saya boleh ambil gambaran, mungkin banyak yang suka menginginkan barang elektronik seperti itu. Mungkin iPhone 17 seperti itu. Ya mungkin kalau saudara enggak, mungkin saya lah ya. Saya kalau lagi menginginkan sesuatu, ya kalau saya lagi menginginkan sesuatu ya, secara khususnya barang elektronik ya, itu tanya istri saya. Saya itu bisa tiap hari saya searching di YouTube mengenai ini. Barang ini, elektronik ini. Saya liatin terus, wah features-featuresnya seperti ini. Oh ini bisa ini ya. Saya mulai ngomong ke istri saya mulai ngomong ke siapapun yang saya temui. Ini bagus ya, ini bagus sekali loh ya. Ini dia bisa begini, dia bisa begini. Saya mengingini, ya kan? Lalu kemudian saya mulai membayangkan, wih bagaimana ya kalau misalnya udah di tangan saya, lalu kemudian saya gunakan maksimal seperti itu. Ketika saudara mengingini sesuatu, ada proses untuk saudara menginginkannya, betul nggak? Iya kan? Nah, saudara bisa bayangin kalau saudara menginginkan sesuatu bukan yang sementara, tapi yang sifatnya kekal. Yaitu apa yang Tuhan mau untuk kehidupan saudara, saudara kunjungi terus di dalam kehidupan saudara itu. Saudara pikirkan dan saudara ingini, saudaraku. Bukan suatu hal yang sementara, yang 1 tahun bisa keluar baru. Tapi yang saudara ingin adalah sifatnya kekal dan menuntaskan tugas Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berdampak generasi. Saudara bisa bayangkan ini, kalau misalnya saudara bisa menginginkan sesuatu atau saudara bisa menjalankan sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan, tapi saudara memilih untuk menjalankan kehendak Tuhan, disitulah saudara sedang menyembah Dia. Disitulah saudara sedang worship the Lord. Saudara lagi bilang, Tuhan kehendakmu itu lebih penting daripada kehendakku. Aku mau menjalankan kehendakmu, aku mau mengingini kehendakmu. Aku mengesampingkan kehendakku. Aku tahu ini sulit untuk dagingku, tapi aku mau menjalankan kehendakmu. Saudara, saya selalu terus untuk belajar di area ini. Saya terus belajar. Kita nggak ada yang kebal, by the way, semuanya kita nggak ada yang kebal. Atas apa itu keinginan dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita nggak ada yang kebal. Tapi kita harus terus belajar saudaraku, yaitu dengan apa? Untuk punya roh takut akan Tuhan. Kita sadar akan Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, kita punya roh takut akan Tuhan. Saudara, makanya Raja Salomo waktu lagi dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Tuhan tanya, what do you want? Apa yang kamu mau? Salomo minta hikmat, saudaraku. Akhirnya tapi pada saat itu dia menjadi orang yang berhikmat, paling berhikmat. Tapi pada akhirnya dia meninggalkan Tuhannya, setuju kan? Karena dia menikah dengan banyak sekali orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Iya kan? Coba waktu itu Salomo minta roh takut akan Tuhan. Sebab hikmat itu adalah produk ujungnya, produk akhirnya saudaraku. Bahan baku daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan. Kalau kita ada roh takut akan Tuhan, hikmat menyertai saudaraku. Dalam pilihan-pilihan kehidupan saudara, saudara jadi orang-orang yang memutuskan dengan berhikmat. Saudara, kita nggak akan kesulitan lagi di area yang abu-abu. Kita berani untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di area yang abu-abu. Saudaraku, di dalam kehidupan kita itu pasti ada area abu-abu, betul nggak? Iya kan, ada area abu-abu. Di sini ada yang dunianya cuma hitam dan putih aja, ada? Ada. Kalau saya sih banyak yang abu-abu, saudaraku. Dan tapi ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, kita bukan jadi Kristen yang bonsai, kita berani masuk di dalam area yang abu-abu, kita praktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap di dalam kebenaran.
Kita tidak keluar daripada kebenaran, saudaraku. Tapi kita harus punya apa? Roh takut akan Tuhan. Dan disitulah hikmat akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Jadi 2026, the valley of testing. Mungkin banyak pencobaan yang memaksa saudara untuk memutuskan sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang mungkin akhirnya membuat saudara berpikir berkali-kali sebelum saudara memutuskannya. Ambil waktu saudara untuk mencari apa kehendak Tuhan di situ. Ambil waktu untuk saudara mencari alternatif sebanyak-banyaknya yang saudara memang bisa. Tapi di dalam alternatif itu, jangan sampai saudara tidak libatkan Tuhan. Saudara serahkan alternatif ini kepada Tuhan. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya 10 alternatif ini. Tapi kalau engkau gak mau pakai 10-10-nya pun no problem. Saya berserah kepada engkau. Tapi saya akan siap untuk menjalankan 10 alternatif ini. Saudara harus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Buatlah keputusan-keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Buatlah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan di tahun ini, saudaraku. Melewati the valley of testing, the valley of decision. Saudara, di mana saudara sudah tahu tugas kehidupan saudara, saudara berkata iya. Saudara buat keputusan yang menyenangkan hati Tuhan untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi untuk membuat keputusan yang menyenangkan hati Tuhan itu dibutuhkan kedewasaan. Setuju? Dibutuhkan kedewasaan. Anak kecil tidak mungkin bisa memutuskan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dia pasti ngikutin kemauan dirinya. Kemauan dagingnya, saudaraku. Anak saya yang paling kecil, Karen, dia kalau lagi bermain, dia gak peduli itu bahaya atau enggak. Dia bisa ambil colokan, dia bisa ambil chargeran dan lain-lain. Kalau kita yang sudah ngerti bahaya, kita tidak jagain dia, itu bisa jadi suatu hal yang fatal buat dia, saudaraku. Jadi kita yang harus jagain. Karena anak kecil itu, orang yang belum dewasa, itu dia tidak bergerak dengan nilai di dalam kehidupannya. Dia tidak bergerak dalam kebenaran dalam kehidupan. Sehingga kehidupannya bisa jadi liar. Dia bisa berjalan di dalam nafsu, keinginan, emosi, saudaraku. Galatia 4 ayat 1 dikatakan seperti ini. Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, seorang budak. Di sini hamba ini diberikan terjemahan budak, slave. Sungguh pun dia adalah tuan daripada segala sesuatu. Saudara tahukah bahwa saudara adalah ahli waris kerajaan Allah? Janji Tuhan tersedia untuk kehidupan saudara. Saudara tahu? Amin. Tapi itu dibutuhkan dewasa, akil balik. Di sini dikatakan akil balik ini menggunakan bahasa aslinya adalah nepios. Coba next. Nepios. Next slide. Nah, nepios ini artinya adalah childish. Childish itu apa, saudaraku? Kekanak-kanakan. Childish itu kekanak-kanakan. Nepios ini adalah untaught. Untaught itu maksudnya tuh nggak bisa dikasih pelajaran, nggak mau belajar gitu loh. Bahasa Jawanya ndablek, saudaraku. Ndablek. Nepios itu ndablek. Terus habis itu unskilled. Unskilled itu berarti dia tidak terlatih. Udah nggak terlatih, nggak mau diajar, tapi dia kekanak-kanakan. Saya bersyukur bahwa Alkitab menggunakan kata ini, yaitu dewasa. Bukan menjadi tua. Karena menjadi tua tidak sama, tidak apple to apple dengan menjadi dewasa, saudaraku. Orang bisa menua dan tidak dewasa. Orang bisa menjadi tua dan tidak dewasa. Tapi ketika saudara mau menjadi dewasa, saudara dikatakan di sini, saudara adalah tuan di atas segala sesuatu. Tapi kalau saudara mau tetap menjadi childish, menjadi anak-anak, kita mau tetap untaught, nggak bisa diajar, atau kita pun mau tetap unskillful, kita nggak mau mempelajari sesuatu. Akhirnya apa, saudaraku? Kita menjadi budak. Kita menjadi budak, kita menjadi terbelenggu, saudaraku. Dewasa, bukan tua. Yaitu yang dewasa adalah rohani kita. Yang dewasa adalah roh kita. Rohani kita, saudaraku. Karena ketika rohani saudara menjadi dewasa, ketika spiritualitas saudara menjadi dewasa, segala sesuatu menjadi lebih baik.
semuanya menjadi lebih baik. When your spirituality gets better, everything gets better. Karena kenapa saudara? Walaupun di depan saudara tidak berubah, walaupun kondisi di depan saudara tidak berubah, tapi ketika spiritualitas atau rohani saudara menjadi dewasa, saudara menghandle sesuatu yang tidak berubah itu dengan cara yang berbeda. Saudara menghandle sesuatu yang menjadi tambah buruk itu dengan cara yang berbeda, saudara. Tapi saudara mau menjadi dewasa atau tidak? Saudara mau menjadi tuan atas segala sesuatu atau mau menjadi budak? Yang membedakan adalah kemampuan kita untuk memutuskan, saudara. Kemampuan kita untuk memutuskan. 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan seperti ini. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak. 1 Korintus 13 ayat 11, ini salah ayatnya. Saya bacakan untuk saudara. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Coba. Kalau kita masih kayak anak-anak, saudaraku, kita kata-katanya juga seperti anak-anak. Ya, anak-anak pokoknya kalau lagi mau marah, marah aja lah dia. Ya kan, dia lagi mau meminta sesuatu, ya dia mungkin nangis-nangis dan dia seenaknya lah seperti anak-anak pada umumnya. Dia berpikir seperti anak-anak. Yang dimauin itu hanya oleh karena keinginan dia, emosi dia, saudaraku. Tapi saudaraku, kalau orang dewasa itu memutuskan berdasarkan nilai di dalam kehidupan dia. Memutuskan berdasarkan nilai. Ada nilai yang saudara praktekkan terus-menerus di dalam kehidupan saudara. Orang dewasa itu memutuskan berdasarkan karakter. Berdasarkan karakter di dalam kehidupan dia. Orang dewasa itu memutuskan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi maksud saya adalah semakin seseorang itu jelas karakternya, semakin seseorang itu jelas nilai di dalam kehidupannya, semakin seseorang itu tahu kebenaran di dalam kehidupan dia, semakin mudah dia untuk mengambil keputusan. Keputusan tidak akan terlalu sulit untuk kehidupan orang tersebut, saudaraku. Orang itu akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Orang dewasa itu memutuskan dari tujuan. Kalau dia tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan dia, jadi tambah gampang. Semakin jelas tujuannya, semakin mudah. Pilihannya tidak terlalu banyak yang abu-abu. Nah gini saudara, area abu-abu itu tidak akan bisa dihilangkan daripada kehidupan kita. Setuju nggak? Setuju? Kita bisa jadi gereja yang jujur hari ini? Area abu-abu itu tidak akan bisa dihilangkan daripada kehidupan kita. Sebab kita adalah domba yang diutus di tengah serigala. Kita harus berjaga-jaga dong. Kita harus berjaga-jaga. Banyak area abu-abu yang berusaha untuk mengepung kehidupan kita. Tapi saudara tidak bisa menghilangkan area abu-abu ini. Saudara tangkap baik. Kita nggak bisa ngilangin area abu-abu ini, tapi saudara bisa meminimalisir area abu-abu. Dengan cara apa? Saudara kuatkan nilai dalam kehidupan saudara. Saudara kuatkan karakter dalam kehidupanmu. Saudara kuatkan kebenaran yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupanmu. Sehingga ketika saudara kuatkan nilai, saudara kuatkan karakter, saudara pelajari kebenaran firman Tuhan, saudara praktekkan. Bukan cuma mendengar, tapi saudara praktekkan firman Tuhan. Saudara itu akan mempersempit area abu-abu saudara. Jadi ketika itu saudara akan lebih mudah untuk memilih. Sebab area abu-abu di dalam kehidupanmu itu adalah area yang paling baik untuk melatih hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setuju katakan amin? Iya kan? Itu area untuk kita paling melatih saudara. Untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu melatih integritas kita. Ketika orang-orang gak ada yang lihat. Ketika orang-orang gak ada yang tahu. Ketika kamu melanggar nilaimu gak? Melanggar karaktermu gak? Ketika seperti itu. Justru itu adalah area di mana kita melatih apakah kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada kebenaran firman Tuhan atau tidak. Saudaraku, kembali kayak tadi, seorang ahli waris yaitu saudara dan saya yang tidak dewasa ataupun belum akil balik itu pengalamannya itu seperti budak. Apa artinya pengalaman seperti budak? Next. Pengalaman seperti budak. Nah, pengalaman seperti budak itu adalah keadaan di mana seorang itu hidup di dalam belenggu yang tidak bisa dia hindari. Dia sudah melakukan sesuatu,
dia memutuskan lagi, dia memutuskan lagi, dia memutuskan lagi. Ini lebih gawat daripada ketergantungan, saudaraku, by the way. Ini adalah sebuah siklus. Ini terjadi terus-menerus walaupun dia sudah berusaha untuk menghindarinya. Dia terjatuh lagi di satu area yang sama. Tapi dia nggak bisa menghindarinya, semakin dia melakukannya, semakin dia terbelenggu. Sedangkan orang yang dewasa, orang yang sudah melepaskan nepiosnya, dia sudah tidak nepios lagi, dia sudah akil balik. Dia sudah memutuskan untuk jadi dewasa. Semua keputusan orang yang dewasa itu akan membawa kemerdekaan, saudaraku. Semua keputusan dia akan membawa otoritas Tuhan dalam kehidupan dia. Semua keputusannya akan membuat tujuan Tuhan terlaksana di dalam kehidupan orang dewasa tadi. Saudara, dan saya mau bilang pagi ini bahwa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah terlaksana dalam kehidupan kita dalam kondisi kita terbelenggu. Setuju nggak? Kalau kita terbelenggu, saudaraku, kalau kita jadi budak, tujuan Tuhan itu tidak akan terlaksana. Jadi kalau saudara serius dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu, hal pertama yang saudara harus cari tahu itu adalah apakah kita sedang terbelenggu oleh apapun. Di tengah pencobaan, itu bisa membelenggu kehidupan saudara. Saya banyak melihat orang di dalam pencobaan dalam kehidupannya, itu malah ada belenggu baru yang ditaruh oleh iblis. Padahal kita didesain untuk jadi lebih daripada pemenang. Kita didesain untuk kita bisa melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dalam keadaan terbelenggu, saudaraku. Saya pernah terbelenggu dengan banyak hal. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan lepaskan saya. Tuhan lepaskan saya. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu melalui kehidupan saya. Dan juga saya percaya dia juga akan lepaskan dan dia membebaskan belenggu di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya kita pernah terbelenggu. Di satu titik kehidupan kita pernah terbelenggu. Amin. Kita pernah terbelenggu. Tapi saya percaya dia adalah Tuhan yang membebaskan. Dia adalah Tuhan pembebas. Dia adalah Tuhan yang merestorasi, saudaraku. Dan apa yang dia sedang mau kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, itu ada tujuannya. Supaya rancangannya terlaksana dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu tersedia bagi ahli waris. Saudara dan saya adalah ahli waris. Tapi kita adalah orang yang bukan jadi anak-anak. Kita gak mau terus jadi anak-anak, gak mau jadi bonsai. Gak mau dikerdilkan. Kalau iman sekalian iman yang besar, iman yang panjang. Iman yang besar, iman yang panjang, saudaraku. Bukan cuma iman setengah-setengah yang bonsai seperti itu. Kalau memang kita mau percaya kepada Tuhan, kita sekalian percaya penuh kepada Tuhan. Apa yang mustahil untuk Tuhan lakukan. Kalau memang kita mau taat kepada kehendak Tuhan, kita taat sama kehendak Tuhan. Jangan dikerdilkan, saudaraku. Jangan dikerdilkan. Pencobaan bisa mengkerdilkan kehidupan kita. Kalau kita dikerdilkan, kalau kita tetap jadi anak-anak, kita nggak bisa menerima janji Tuhan nanti. Kita nggak bisa jadi ahli waris. By the way, janji Tuhan itu tersedia untuk setiap orang yang dewasa saja. Kita bisa mengalami janji Tuhan, tapi kita nggak bisa menikmati. Kalau kita masih anak-anak. Kalau kita orang dewasa, saudaraku, kita mengalami dan menikmati. Maksud saya adalah, kalau misalnya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu tersedia dan bisa dinikmati oleh orang-orang dewasa. Kalau dia anak-anak, saudara, dia ada damai sejahtera yang mau turun dalam kehidupan saudara, tapi kemudian ada suatu hal yang mengganggu kehidupan saudara, pencobaan tadi misalnya, pencobaan atau nggak dianggap sedikit, atau saudara direndahkan, damai sejahtera yang begitu luar biasa yang melampaui segala akal tiba-tiba hilang. Kalau dia anak-anak. Tapi kalau dia orang yang dewasa, dia bisa menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya aku direndahkan tapi kok aku masih rasa damai ya. Karena saudara sudah jadi orang yang dewasa. Ketika damai sejahtera itu mau diberikan dalam kehidupan saudara. Kalau seorang anak-anak saudaraku ketika dia ditipu di dalam pekerjaannya langsung hilang. Paf, hilang. Tapi orang yang dewasa saudaraku mungkin dia kecewa.
Mungkin dia merasakan suatu kekecewaan, tapi dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali dan dia bisa bilang bahwa saya pernah dengar kesaksian satu hamba Tuhan itu ditipunya bukan kecil, miliaran rupiah. Dan saya bilang sama dia, bagaimana reaksi Anda ketika terjadi seperti itu? Ya, itu kan uangnya Tuhan. Saya hanya bisa minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun dan saya belajar sesuatu. Saya ampuni orangnya. Itu bagian Tuhan kalau misalnya dia mau lakukan sesuatu. Saudara bayangin, dia tetap mau menjaga damai sejahtera yang ada dalam kehidupan dia. Dia tahu bahwa dia salah. Saya nggak lagi bilang bahwa ditipu itu benar, enggak. Berarti ada pengelolaan yang harus diubah. Tapi maksud saya, ketika dia sudah menjadi dewasa, saudaraku, bahkan pencobaan yang berat sekalipun, itu tidak menggoncangkan kehidupan dia. Kalau dia sudah menjadi dewasa. Makanya saudara bisa melewati testing di dalam kehidupan saudara bisa melewati pencobaan dalam kehidupan saudara, tetap menjadi anak-anak, atau saudara mau melewatinya dengan kedewasaan di dalam Kristus. Pilihan ada di tangan saudara. Karena dua-duanya sama-sama saudara harus lewati kok. Tapi saudara, kalau saudara mau melewatinya dengan kedewasaan, saudara mau melepaskan yaitu sifat kanak-kanak, tadi saudara akan menerima janji Tuhan sebagai ahli waris, saudaraku. Kita bukan cuman orang yang memilih hitam ataupun putih, benar atau salah. Alkitab firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Apakah yang saudara mau putuskan itu berguna untuk kehidupan saudara? Apakah segala sesuatu yang saudara mau putuskan itu membangun? Apakah berdampak bagi kerajaan Allah? Apakah itu menyenangkan sang raja? Apakah itu mendekatkan saudara kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, atau malah menjauhkan? Itu adalah pilihan-pilihan yang harus kita buat di tahun ini. Itu adalah pilihan-pilihan yang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan kita. Tapi sekali lagi saudaraku, jangan takut. Jangan gentar untuk memilih sesuatu. Sebab Tuhan sudah selesaikan semua. Saudara harus menginginkan kebutuhan Tuhan. Kita harus menginginkan kebutuhan Tuhan. Kita bergerak bukan untuk berperang untuk menang, tapi hanya untuk menerima kemenangan yang Dia sudah siapkan. Yang mengerti katakan amin. Saudara cuman mengambil kemenangan yang sudah Dia siapkan. Tapi itu dibutuhkan kedewasaan kita. Itu dibutuhkan keputusan-keputusan kita, saudaraku. Itu dibutuhkan untuk, ya saya mau berbalik dari jalan-jalan yang salah. Saya mau meninggalkan semua yang mungkin membelenggu saya. Di waktu-waktu yang lalu. Saya undang para pelayan. Mungkin membelenggu saya. Saya tahu hari ini bahwa seorang itu tidak akan sampai tujuan Tuhan dalam kehidupannya dalam keadaan terbelenggu. Apapun itu, saudaraku. Dan tahun ini, saya mau ajak kita untuk menjadi orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Coba di dalam renungan kita setiap hari kan ada King's Word, saudara. Saudara kalau mau menjadi dewasa, di dalam Tuhan, itu lagu anak sekolah minggu tuh paling bagus. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Itu udah benar. Saudara membaca firman Tuhan enggak? Apakah itu hanya untuk diberikan sebagai sebuah pengingat saja? Tapi itu kan pilihan buat kehidupan kita. Kita mau enggak baca firman Tuhan? Apakah kalau saudara baca firman Tuhan harus di absen? Saya pernah ikut satu grup, saudaraku, di mana grup itu mengabsen orang yang membaca firman Tuhan. Ya bagus sih. Tapi apakah seterusnya akan seperti itu? Kalau misalnya kita memang mau, saudaraku, kita mau untuk kita meninggalkan nepios kita. Mulailah membaca firman Tuhan. Mulailah membaca yaitu kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma membaca, bukan cuma mendengar khotbah, saudaraku. Tapi mulai mempraktekkan firman Tuhan ini. Mempraktekkan firman Tuhan ini.
Mulai ingini apa yang jadi kebutuhan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara akan lihat bagaimana pengalaman seperti Gideon. Pengalaman seperti Musa tadi yang di tangan saudara kecil. Yang di tangan saudara mungkin, saudaraku, tidak lebih daripada apa yang di tangan orang-orang di sekeliling saudara. Tapi Tuhan sanggup untuk menggunakan hal itu. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Dia. Melalui kehidupan saudara. Saudara jadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Tapi itu dimulai dari keputusan kita. Keputusan kita untuk kita meninggalkan nepios tadi. Keputusan kita untuk meninggalkan belenggu, lepas dari belenggu, apapun itu. Apapun itu, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang belum terima perjamuan kudus, boleh dilayani. Perjamuan kudus ini adalah untuk diterima untuk semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan memberi dirinya dibaptis selam. Bagi saudara yang belum dibaptis selam, berilah dirimu dibaptis. Bapa, aku percaya Engkau adalah Allah yang merestorasi. Aku percaya firman-Mu sedang berbicara kepada musim yang kami hadapi, Tuhan. Kalau hari-hari ini umat-Mu di tempat ini sedang berpikir bahwa mereka sedang mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu. Tapi hari ini firman Tuhan meneguhkan kami bahwa Engkau sudah menyelesaikan bahkan sebelum kami menghadapinya. Kami hanya perlu untuk berjalan dan merebut kemenangan yang daripada-Mu. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, biarlah apa yang sedang kami kerjakan ini, Engkau sendiri yang akan memberikan urapan atasnya. Materaikan firman Tuhan ini, Tuhan. Materaikan firman ini, dan aku berdoa. Biarlah kiranya seluruh umat-Mu di tempat ini, itu menjadi pelaku firman. Pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi orang yang dewasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini yang kita ucapkan syukur atasnya. Inilah bukti bahwa Yesus mengasihi kehidupan kita. Bukti bahwa Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib. Bahwa ini adalah benar-benar tubuhnya yang diberikan bagi kehidupan saudara dan saya sebagai penghapus dosa. Dan kita dilayakkan untuk menjadi anaknya. Bukankah roti yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Bapa, kami percaya ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, ada kuasa yang mengalir di atas kehidupan kami. Ada kuasa di dalam darah-Mu. Dan ketika Tuhan, kami sudah mau memutuskan untuk kami keluar daripada nepios kami. Daripada sifat kekanak-kanakan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memampukan kami, Tuhan. Kami tidak mau menjadi hamba lagi. Kami tidak mau menjadi budak apapun. Budak apapun, baik itu keinginan mata, keinginan daging ataupun keangkuhan hidup yang dicoba ditawarkan oleh dunia. Biarlah Engkau yang memampukan kehidupan kami, ya Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup, tapi ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melaluinya. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi dan yang kita ucapkan syukur atasnya. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur saudara, bersyukur. Terima kasih.
Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat rancanganmu yang sempurna, buat pertolonganmu yang tidak pernah terlambat, buat kemenangan yang sudah Engkau siapkan. Kami mau berjalan di dalamnya, kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami mengandalkan Kau Yesus. Tiada nama lain yang kami sembah, hanya Yesus Kristus Tuhan. Rancanganmu terjadi atas umat. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saudara ada yang hari-hari ini sedang terbelenggu oleh apapun, saudara yang tahu. Kalau ada daripada saudara yang sedang terbelenggu oleh apapun, hari ini firman Tuhan menyentuh kehidupan saudara. Dia mau bilang bahwa tujuan Tuhan tidak bisa terlaksana kalau saudara dalam keadaan terbelenggu. Apapun itu saudara akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kalau kami terbelenggu Tuhan. Kami tidak mau lagi. Saudara boleh angkat tangan saudara, saudara boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami kalau kami terbelenggu oleh apapun. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tangan saudara, kalau saudara sedang terbelenggu oleh apapun. Bapak Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa kami lemah, bahwa daging kami lemah, tapi roh kami kuat di dalam Tuhan. Aku perkatakan ada pertobatan, ada perubahan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa belenggu itu terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa kemampuan yang daripada Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan turun di atas kehidupanmu. Kehidupanmu berbeda, bukan sama dengan apa yang saudara pernah lewati sebelumnya. Ada pengalaman-pengalaman ilahi yang akan saudara lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk semua tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Saat ini juga, biarlah kiranya Engkau yang akan beracara di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sentuh area-area yang mereka saat ini sedang akui di hadapan-Mu. Area yang sedang mereka akui di hadapan-Mu, Engkau buat menjadi baru. Engkau buat menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, berkaryalah dalam kehidupan umat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, apa yang mereka akui di hadapan Tuhan, hari ini sudah Engkau ampuni dan sudah Engkau ubahkan menjadi baru. Kami terima dengan iman. Kami tidak terbelenggu lagi. Yang sudah menerima kelepasan daripada Tuhan, berikan sorak-sorai dalam begitu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai yang lebih lagi bagi Tuhan. Sampai engkau percaya engkau sudah menerimanya. Kemenangan yang daripada Tuhan tersedia untuk kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Aku percaya bahwa ada belenggu yang terlepas. Aku percaya bahwa umat-Mu di tempat ini akan beranjak dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak perlu didorong-dorong lagi untuk mengetahui kebenaran. Kami tidak perlu didorong-dorong lagi untuk yaitu mau berjalan di dalam kebenaran. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan Yesus. The valley of testing, pencobaan tidak akan mendefinisikan kehidupan kami. Pencobaan tidak akan menghancurkan kehidupan kami. Pencobaan itu akan membuktikan kemuliaan Allah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin besar pencobaannya, semakin hebat pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu terjadi atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Biarlah mata kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kehidupan kami. Tuhan sendiri yang memberikan berkat, melimpahkan berkat yang terbaik atas kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera itu akan menjaga kehidupan saudara. Shalom itu menjaga kehidupan saudara. Damai sejahtera itu tidak bisa diambil oleh dunia ini. Damai sejahtera itu tidak akan diambil oleh pencobaan-pencobaanmu. Damai sejahtera itu tidak bisa diambil oleh kondisi situasi apapun dalam kehidupanmu. Damai sejahtera itu yang menjaga kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberikan urapan di atas kedua tangan saudara. Sebab dua tangan saudara itu sangat penting untuk Tuhan. Dua tangan saudara akan melaksanakan kehendak Tuhan di muka bumi. Dua tangan saudara itu akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan dua tangan saudara itu tidak akan pernah dibelenggu oleh apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah semua yang terbaik di dalam kehidupanmu. Biarlah berkat yang terbaik, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu turun di atas kehidupan kita sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.